Selamat pagi, perkenalkan nama saya Indah Sastra Telomanua dengan NIM 2430 1050 20016, angkatan 24, jurusan arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya, perancangan arsitektur 1. Yang pertama, studi literatur. Di sini saya mengambil studi literatur dari Gerbang Universitas Teuku Umar, Aceh. Sejarah arsitekturnya, gerbang UTU dibangun sebagai simbol utama universitas, mencerminkan identitas dan semangat pendidikan di Aceh Barat. Desain arsitekturnya kemungkinan mengandung elemen budaya Aceh, seperti ornamen khas atau bentuk mencerminkan nilai lokal. Yang ketiga, warna, material, dan bentuk gerbang bisa memiliki makna filosofis yang mempresentasikan visi universitas. Fungsi dan perannya berfungsi sebagai pintu masuk utama dan landmark yang membedakan UTU dari institusi lain, meningkatkan citra universitas dalam hal estetika dan daya tarik bagi mahasiswa serta masyarakat, sebagai simbol keterbukaan dan aksesibilitas pendidikan tinggi di Aceh. Kajian sosial dan budaya, gerbang UTU bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga memiliki makna sosial sebagai representasi kemajuan pendidikan di Aceh Barat. Dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat setempat sebagai bagian dari perkembangan akademik di daerah tersebut. Bisa menjadi tempat ikonik yang sering dikunjungi atau dijadikan latar untuk berbagai kegiatan mahasiswa. Perspektif urban dan tata ruang. Letak gerbang berpengaruh terhadap tata ruang kampus dan aliran transportasi di sekitarnya. Desainnya memungkinkan untuk mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengendara. Keberadaan gerbang dapat memperkuat keterkaitan antara kampus dan kota Meulaboh dalam aspek pembangunan dan identitas wilayah. Yang kedua, studi preseden gerbang di kota Palangkaraya, wisata Batu Banama. Analisis datum, gerbang berfungsi sebagai pembatas antara area luar dan kawasan wisata, memiliki bentuk segitiga di bagian atas yang memberikan kesan kokoh dan megah meskipun menggunakan material sederhana. Jalan yang mengarah ke dalam gerbang cukup sempit, menyesuaikan dengan lanskap sekitar yang alami dan hijau. Ritme, gerbang memiliki pola dekoratif yang berulang, terutama pada ukiran ornamen berwarna merah, kuning, hijau, dan putih di sisi kanan dan kiri. Elemen ukiran khas Dayak menciptakan keseimbangan dalam desain. Kombinasi warna merah, putih, hijau, dan kuning memberikan kontras yang mencolok, membantu menarik perhatian pengunjung. Tiang gerbang juga memiliki pengulangan pada kedua sisi. Proporsi, gerbang memiliki tinggi yang signifikan dibandingkan jalan yang ada, memberikan efek monumental meskipun materialnya sederhana. Lebar gerbang tampaknya cukup untuk satu jalur kendaraan kecil, menyesuaikan aksesibilitas lokal wisata yang berada di daerah alami. Elemen dekoratif kedua sisi gerbang memiliki ukuran yang proporsional sehingga tidak dapat berlebihan atau kosong. Makna, warna merah dan putih melambangkan semangat dan keindahan budaya serta nasionalisme. Motif ukir tradisional mengandung unsur budaya Dayak yang sering digunakan dalam seni arsitektur lokal. Bentuk segitiga di puncak mempresentasikan keharmonisan dan kestabilan atau terinspirasi dari rumah adat setempat. Alternatif ide bentuk. Di sini, alternatif ide bentuk pertama, saya menganalisa datum. Elemen utama yang menjadi acuan adalah lengkungan utama dengan aksen elemen berbentuk kubus di tengah. Irama, sederhana dengan bentuk setengah lingkaran dominan yang memberikan kesan simetris. Proporsi, seimbang dengan perbandingan tinggi dan lebar yang harmonis, serta adanya aksen warna di bagian atas untuk memberikan titik fokus. Komposisi, simetris dengan penekanan pada elemen pusat. Analisa pada alternatif ide bentuk kedua, yaitu huruf FT sebagai elemen utama yang menjadi fokus desain. Bentuk melengkung dan vertikal memberikan dinamika visual yang kuat, menjaga keseimbangan antara elemen vertikal dan horizontal. Tetap bentuk melengkung di bagian atas memberikan efek visual yang lebih menarik. Simetris dengan garis melengkung yang mewah yang menambah kesan elegan. Dan analisa ide bentuk terakhir, yaitu struktur berbentuk M sebagai elemen utama. Pola garis miring mengarah ke pusat menciptakan ritme yang lebih menarik. Proporsi cenderung lebih ramping dibanding gerbang lainnya, memberikan kesan ringan tetapi kuat secara visual. Kemudian analisa site, gambar ini merupakan studi awal untuk merancang tapak bangunan, mencakup analisis elemen-elemen penting di dalam perancangan arsitektur yaitu denah tapak,
terletak di tengah gambar merupakan representasi keseluruhan layout site, menunjukkan posisi elemen-elemen seperti vegetasi, jalur, bangunan, dan gerbang secara terintegrasi. Kemudian tampak, kemudian perspektif. Gambar ini merupakan ilustrasi perspektif satu titik hilang, on-point perspektif, dari desain gerbang masuk ke sebuah area yang ditandai dengan huruf besar FT yang merupakan singkatan dari Fakultas Teknik. Kemudian potongan, struktur pilar. Pilar utama terlihat memiliki bentuk balok persegi dengan tulangan atau konstruksi kolom di dalamnya. Pada bagian bawah pilar terdapat pondasi tapak, ditampilkan dengan jelas sebagai struktur pondasi utama yang menopang beban.